Lakukan apa yang perlu dan tahan dirimu dari berlebihan. Karena yang berlebihan akan menghilangkan kebijaksanaan dan merusak kehalusan budi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, ngono ya ngono ning aja ngono, hakikatnya adalah pelajaran tentang batas. Terakhir, ayo kita lihat apa sih yang dimaksud batas tadi. Tadi kan sudah filosofinya. Sekarang kita lihat ya prakteknya. Yang disebut batas itu apa? Yang pertama tentu saja yang jangan dilanggar karena batas adalah moral. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini batas paling dasar ini. Mana benar, mana salah, mana adil, mana tidak adil, mana jujur, mana curang. Ini kita harus tegas. Batas moral. Membela diri boleh, tapi menzolimi tidak. Mengungkap kebenaran boleh, tapi melecehkan orang jangan. Marah manusiawi, tapi menyakiti orang tanpa alasan tidak. Mencari untung wajar, menipu tidak. Ini yang disebut batas moral. Jadi, saya mau bisnis tidak apa-apa. Ngono ya ngono. Tapi ya kalau bisnis itu kan boleh kan dikit-dikit curang. Tidak, jangan. Ning ojo ngono. Demi cinta Pak, demi cintanya boleh. Wajar kamu mencintai. Tapi kalau nabrak moral, jangan. Tapi pasangan saya tidak mau Pak kalau saya tidak melakukan itu. Tidak boleh tetap. Kalau itu negatif tetap jangan. Itu batas moral. Alasan apapun termasuk alasan cinta. Ini yang disebut ngono ya ngono ning aja ngono dalam batas moral. Yang kedua, batas niat. Batas niat itu motifnya. Jadi orang Jawa itu ya tidak hanya menilai jenis perbuatan benar salah. Niat juga tetap jadi parameter. Tindakan yang benar tapi niatnya salah, ya tetap salah. Aku membantumu sedekah padamu, niatku biar orang tahu bahwa kamu itu orang rendah, saya orang tinggi. Salah. Jadi niatnya salah, yang semula baik jadi salah. Saya belakangan rajin ngaji Pak. Terus niatmu apa sekarang tanya. Itu nanti coba dicek. Ngaji yang semula baik bisa saja jadi negatif. Kenapa belakang rajin ngaji? Kelihatannya sandalnya anak-anak sekarang itu kok keren-keren, mahal-mahal ya Pak. Misalnya, lu niatnya salah. Kalau kamu sekedar nyari sandal. Jadi barang baik bisa saja jadi buruk kalau niatnya salah. Wah keren sekarang, ikut langsung terjun ke lapangan, bawa-bawa bantuan. Niatnya apa? Oke ya, perbuatannya baik, jenis perbuatannya positif. Tapi coba motifnya apa, niatnya apa, itu menentukan. Jadi niat juga jadi batas.
Ya sih kamu rajin ya rajin, tapi kalau motifnya hanya pamer saja, negatif. Jadi, tekun bantu orang, bagus. Tapi kalau motifnya sekedar status, tidak. Jadi ini juga batas. Ya ngono, ning ojo ngono lah. Ya saya tahu bantu, tapi yo jangan segitunya lah dipamerkan. Nah, jadi coba teman-teman melakukan apa saja, coba tanya. Apakah aku melakukan ini itu karena memang kebaikannya atau ada motif lain, ada ego lain. Apakah pamer, apakah dendam, atau murni untuk keluhuran. Jadi ini batas kedua yang ojo ngono. Batas ketiga, ojo ngono adalah batas kepatutan. Contextual propriety. Tidak semua yang benar itu pantas. Ada waktu, ada ruang, ada cara yang menentukan patut tidaknya. Contohnya, menegur itu benar. Kalau ada teman salah ditegur, bagus. Tapi tidak pantas kalau di depan umum. Nah ini kepantesan. Tertawa boleh, tapi kalau pas layatan, nah, orang berduka cita kamu ketawa terbahak-bahak. Nah, bukan berarti ketawa itu salah atau dilarang. Tempatnya ndak pas. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Ya. Sikat gigi itu sehat, tapi jangan tengah-tengah ngaji gini kamu suikatan gigi gitu ya. Ya ndak pada tempatnya tuh ya. Yo sana ke kamar mandi dulu kalau mau sikat gigi. Itulah ngono ya ngono, ning ojo ngono. Berdebat boleh, tapi kalau ini sedang orang mau gegeran, mau pukul-pukulan, kamu ajak debat, ya tambah rame nanti. Jadi tidak sekedar gimana benarnya, tapi juga bagaimana patutnya, bagaimana pantasnya. Itu kepatutan. Nanti kepatutan itu dilengkapi dengan kewajaran. Wajaran itu keluwihan. Ini temannya bablas tadi, pasangannya bablas. Segala sesuatu ya harus pas. Ini batas kewajaran. Jadi ada kepatutan, ada kewajaran. Kalau patut itu nanti banyak berhubungan dengan rasa tadi. Kalau wajar itu berhubungan dengan ukuran, pas atau tidak pasnya. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa kesehatan. Nah ini pas. Mencintai boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Bercanda boleh, tapi jangan saling menyakiti. Ini namanya batas kewajaran. Kepatutan itu lebih kualitas, kalau kewajaran itu kuantitas. Jadi kalau ada orang berlebihan secara kuantitas, ya ngono ning ojo ngono. Ngaji tadi, kalau saya lanjutkan sampai jam 12, tidak wajar. Dan mungkin juga tidak patut, salah cara. Kalian tidak tambah pinter, tapi tambah stres. Kenapa? Tidak patut dan tidak wajar. Kayak ngingetin orang tadi, tapi di depan umum itu bisa jadi yang diingatkan malah tidak sadar, malah marah. Kesalahannya tidak dikoreksi, yang terjadi malah nambah masalah. Saya tiba-tiba ingat dulu waktu sesi kita di ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Satu ketika beliau ini menegur muridnya. Jadi murid beliau ini ustadz juga, yang ngasih kajian di masjid. Nah, waktu muridnya ini ngasih kajian, Imam Ahmad ini melihat dari jauh. Ya bangga sih muridnya bisa ngajar. Cuma beliau melihat ada yang tidak pas ini dari cara muridnya ngajar. Tidak pasnya muridnya itu ternyata murid jamaahnya banyak, sebagian di luar kepanasan. Sementara muridnya ini ya karena ustadznya
dapat tempat yang enak, nyaman, ada payungnya, sehingga tidak kepanasan. Jamaahnya kepanasan, nah, ustadznya nyaman, enak. Kadang-kadang di depannya itu ada minumnya, ada kelapa mudanya, ada. Kalau sekarang kan gitu, mobilnya wakeh. Nah, itu dilihat oleh Imam Ahmad terus, tidak pas ini, keliru ini. Tapi ya ndak kok terus langsung ditegur oleh Imam Ahmad di situ. Ndak, kalau ditegur di situ gengsinya bisa keluar. Atau bantah, ini bukan saya kok yang ngatur, kan panitianya yang ngasih kayak gini. Nanti bisa bantah begitu. Jadi Imam Ahmad ini nunggu sampai tengah malam karena beliau tahu muridnya ini tiap tengah malam belajar. Situasi sepi. Beneran waktu tengah malam diketuklah pintu rumahnya. Ini muridnya kaget ini. Ini tengah malam ada yang ngetuk pintu, siapa? Waktu ditanya, ternyata jawabannya ya saya Ahmad. Kaget beliau, gurunya. Nah, waktu ditanya, wahai guru, ada kepentingan apa tengah malam begini? Kesini, kata guru. Nak, aku tadi lihat kamu ngajar, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang mau saya ingatkan. Besok jangan begitu lagi. Kalau jamaahmu kepanasan, ya kamu harusnya ikut kepanasan. Kalau jamaahmu dingin, ya kamu harusnya dingin, tidak apa-apa. Jadi jangan nyari enakmu sendiri, jamaahmu kamu siksa. Sudah tahu jamaahnya kepanasan, malah yang ngaji dipanjang-panjangkan lagi, apalagi itu, tidak patut. Oke, dan betapa terharunya murid beliau. Kenapa? Negurnya tengah malam, yang tidak ada seorang pun tahu, bahkan keluarganya. Lebih masuk teguran seperti ini. Kalau kita kan hari ini kadang tegurannya tidak bermutu, itu pun ya disebar di medsos di mana-mana, minta dukungan kemana-mana. Kadang akhirnya yang ditegur malah tidak jadi sadar, jadinya marah, defensif, gegeran lah, rame. Ini yang disebut sadar batas kepatutan dan batas kewajaran. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi sadar batas relasional, hubungan kita dengan orang lain. Jadi tindakan itu tidak hanya tentang aku, tapi juga tentang kita bersama. Batas relasional berarti kita melakukan apa saja atau mengatakan apa saja, ayo dipertimbangkan juga perasaan orang lain. Unggah-ungguh struktur sosial, hubungan emosional, dampak jangka panjang, itu juga harus diukur. Perasaan orang lain, misalnya kalau saya ngomong kayak gini, jangan-jangan temanku tidak berkenan, karena saya tahu ini sensitif untuk dia. Nah, ini empatik tadi. Atau struktur sosial. Struktur sosial itu posisiku apa, posisinya dia apa, maka cara mengingatkannya bagaimana. Ini namanya struktur. Hubungan emosional. Hubungan emosional itu ya kadang ini saudara, ini teman, ini orang lain, ini kerabat jauh. Orang yang tidak kenal sama sekali itu nanti tidak sama caranya. Juga dampak jangka panjangnya. Kalau saya ingatkan sekarang, dampaknya apa? Kalau saya undur seminggu lagi, kira-kira lebih bahaya atau kemungkinan dia sadar sendiri dan sebagainya. Ini namanya dampak jangka panjang. Intinya, sudut pandang orang lain, posisi orang lain juga kita pertimbangkan. Tidak sekedar ego kita. Jadi tidak sekedar tentang aku, tapi juga tentang kita. Ini minuman saya sudah mau habis. Teman saya sejak tadi nggak dapat jatah minum. Enaknya gimana ya? Itu mempertimbangkan yang lain. Saya mau ngambil lagi, tapi teman saya tidak dapat gelas, tidak dapat jatah. Kasihan ya, kayak gini. Saya ambillah, nanti saya bagi 2 misalnya. Nah, kayak gini mempertimbangkan hadirnya orang lain. Ya tentu saja Jawa tidak seperti Sartre ya. Kalau di Sartre itu orang lain adalah neraka.
Tidak, kalau di Jawa orang lain itu sumber harmoni. Jadi tanpa orang lain kita tidak akan bisa jadi diri kita. Kita itu awalnya dibentuk di tengah masyarakat, berarti oleh orang lain, yang pada saatnya diharapkan juga berkontribusi untuk masyarakat. Terus ada batas dampak atau konsekuensi. Ini tadi ya, diukur. Apa tindakanku nambah masalah enggak? Merusak kerukunan enggak? Nambah tentrem apa nambah kacau? Jagat kecil tetap adem apa jadi rame? Ini juga jadi pertimbangan. Jadi harus diukur. Ini nanti hasilnya ngono ya ngono, ning aja ngono. Iya sih, ngeritik ya ngeritik, tapi coba deh dicek dampaknya. Jangan sampai yang dikritik hal yang kecil saja, tapi dampaknya kerusakan yang lebih besar daripada hal yang dikritik. Nah, ini ngitung dampak atau konsekuensi. Baik, batas relasional dan batas dampak. Masih ada lagi batas tindakan. Kalau di Jawa diperhitungkan juga batas wibawa dan martabat. Jangan sampai menjatuhkan jati diri dan nilai seseorang. Menegur bawahan boleh, tapi tidak boleh merendahkan. Mengkritik orang tua bisa sih, tapi ya bahasanya diatur. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi ya gaya bahasanya beda. Berdebat boleh sih, tapi tetap sopan. Ini yang disebut batas wibawa, batas martabat. Kenapa disebut batas martabat? Karena kalau kita nabrak ini, yang turun martabat kita sendiri. Kita ngeritik. Kritiknya benar, tapi terus tidak peduli sopan santun. Loh, itu yang drop itu kita. Orang melihat kita jadi tidak respect. Ini yang disebut batas wibawa dan martabat. Mungkin kita protes, Pak, kebenaran itu kan harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, Pak. Dengan iya, tapi kan juga harus strategis. Jadi tidak asal nabrak. Ngeritik pun ada strateginya, menyadarkan orang ada caranya. Jangan sampai kita lupa batas ini, yang terjadi sebaliknya. Sadarnya yang kita kritik tidak muncul, konfliknya yang mengedepan. Ini yang harus jadi pertimbangan. Jadi tidak sekedar kita mengibarkan bendera kebenaran kita, tapi juga ngajak yang lain secara lebih positif, lebih persuasif. Kemudian masih ada namanya batas spiritual, batas spiritualitas. Kalau ini menarik, tanyakan hatimu, itu batas spiritualitas. Nyaman tidak? Sreg tidak? Kita jadi keruh, kotor atau tidak? Ini namanya batas spiritualitas. Kalau kamu sreg, kalau kamu merasa nyaman, ya lanjutkan. Kalau tidak, ngono ya ngono, ning aja ngono. Sudah tahu itu nanti mengacaukan pikiranmu, mengotori hatimu. Ngapain ditabrak juga? Ngono ya ngono, ning aja ngono. Ini batas spiritualitas. Kalau kita tahu diri kita, kenal diri kita, dan itu membahayakan diri kita, ya jangan ditabrak. Jangan nyari penyakit sendiri. Sudah tahu kalau nanti posting ini mesti rame, ini yang kritik saya banyak ini. Padahal ngerti kalau saya dikritik, saya biasanya mangkelnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Lu kalau ngerti sensitif begitu, ya cari strategi yang lain untuk menyampaikan. Jangan ditabrak saja. Ini yang disebut batas spiritualitas. Jadi sisi batin kita. Nah, baik. Jadi ternyata ngono ya ngono, ning aja ngono. Panjang kalau dijelaskan.
berhubungan dengan banyak filosofi. Tadi sudah ada filosofi kebablasan, memayu-ayu ning bawana, rasa, eling lan waspada. Dan sekarang ada 8 batas tindakan. Ya ternyata nenek moyang kita itu dalam kalau merancang kearifan. Kalau kita kan hari ini mungkin sulit mengembangkan yang dalam-dalam, kita maunya praktis saja. Bisa memikirkan kalimat sedalam ini itu mungkin perlu laku tertentu. Kalau kita kan tidak ada lakunya, tinggal tanya ChatGPT. Wahai ChatGPT, tolong buatkan kalimat yang kita begitu. Ya tentu saja kurang dalam. Lanjut ya. Maka di Jawa ada konsep sedeng. Oke ya. Sedeng itu, ya ngerti lah ya kalian. Sedeng enggak sedeng. Sedeng itu apa? Bukan sedeng ya bacanya. Ya, sedeng itu kamu gendeng itu. Sedeng. Mungkin kalian pakai kata ini, mungkin kalau ditanya, kalau beli nasi goreng pedes enggak? Sedeng aja. Cuma maknanya di sini, sedeng itu lakukan apa yang perlu dan tahan dirimu dari berlebihan. Itu sedeng. Karena yang berlebihan akan menghilangkan kebijaksanaan, menimbulkan konflik, dan merusak kehalusan budi. Sedeng saja, pas saja. Ini filosofinya sedeng. Ini yang relate ya dengan ngono yo ngono ning aja ngono, itu berarti apa? Yang sedeng saja, jangan berlebihan. Seandainya harus nuntun orang, seandainya harus menasehati orang, seandainya harus ngeritik mengarahkan orang, ambil strategi. Ini sedeng. Yang kedua apa? Ngemong. Jadi ngemong itu nuntun, tapi tidak memenjara, tidak menawan. Jadi menuntun tanpa memenjara. Membiarkan orang berjalan sejauh yang ia mampu, sambil dengan kelembutan menjaga agar kaki orang ini tidak melampaui batas yang bisa melukai dirinya, melukai sesamanya, maupun melukai semesta. Ini yang disebut ngemong. Jadi ngemong itu, kalau kalian ngomong anak kecil, ngemong itu kan kalian awasi. Terserah dia mau jalan kemana, mau main kemana boleh. Kalian ngawasi. Tapi kalau nanti sudah melakukan yang bahaya, kalian hentikan. Menghentikannya tidak dengan keras, tapi dengan lembut. Karena kalau dengan keras, anak ini bisa tantrum, bisa nangis. Itu namanya ngemong. Jadi batas sedengnya ketika kita berhubungan dengan orang lain, mungkin perlu mengkritik, perlu mengingatkan. Itu namanya ngemong. Jadi arah dari ngono ya ngono ning aja ngono, ada prinsip sedeng dan prinsip ngemong. Saya lanjutkan, semoga nyampe. Nah, ini dulu pernah kita bahas panjang di Ki Ageng Suryo Mentara. Ngono ya ngono ning aja ngono, kalau saya sambungkan dengan konsep beliau, itu relate dengan konsep 6 so. Ya, hidup itu sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ayo ya. Semoga hafal, nanti ada ujiannya. Biasanya yang kayak gini-gini kalau ujian keluar. Jadi yang pertama sak butuhe.
Lakukan apa saja, tapi ya sebesar kebutuhan. Tidak sekedar memanjakan keinginan. Kalau butuhnya setengah gelas, ya ambil setengah gelas. Kalau butuhnya 3 gelas, ambil 3 gelas. Jangan kuatnya setengah gelas, ngambil 3 gelas. Itu namanya tidak sak butuhe. Jadi melakukan atau memiliki sesuatu sebatas yang dibutuhkan. Di Jawa itu ada peribahasa begini, ojo nggugu karepe untu. Ojo nggugu karepe untu itu jangan mengikuti maunya gigi saja. Karena ya gigi itu mulut termasuk lidah mungkin ya. Yang minta enak-enak itu kan lidah. Mulut ini. Kalau sudah melewati mulut sampai tenggorokan, sampai perut, itu dia apa saja mau masuk sudah. Tapi yang macam-macam permintaannya itu kan lidah ini. Keinginan itu ada di mulut, ada di lidah. Wong ya perutmu itu kamu isi angkringan apa restoran mewah sama. Apalagi kalau sudah keluar besok pagi, itu sudah kembar saja semuanya. Meskipun yang satu mahal, yang satu murah sama. Kalau ngikuti maunya gigi, maunya lidah, itu kan kita mesti melu restoran sana, restoran sini. Itu kan sampai situ. Padahal jaraknya cuma sebentar. Sudah melewati tenggorokan, sudah selesai itu. Sudah. Nikmat itu hanya ada di lidah. Maka orang yang terlena oleh sekedar wilayah gigi dan mulut itu, ya berarti dia ditipu oleh keinginan, lupa kebutuhan. Kalau perut kita diisi apa saja ya mau. Jadi sak butuhe. Yang kedua sak perlune. Sesuai fungsi saja, seperlunya. Tidak membesar-besarkan hal kecil, tidak menganggap remeh hal besar. Kalau memang perlunya mobil, ya mobil lah. Kalau belum perlu motor saja cukup, ya motor. Itu namanya sak perlu nih. Jadi jangan berlebihan. Yang ketiga sak cukupe. Pas saja, yang moderat. Jadi sak cukupe itu tidak kurang, tidak lebih. Berhenti pada titik yang pas. Kemudian sak benere. Sak benere itu bukan sak karepe ya. Sak benere itu yang benar saja sesuai kenyataannya, objektif saja. Jadi jujur pada realitas. Tidak sekedar membenarkan mau kita. Jadi sak benere itu berdasarkan kenyataan objektif, bukan berdasarkan pembenaran yang kita lakukan. Itu sak bener. Kadang-kadang kita itu keinginan kita dulu, pembenarannya belakangan. Pembenaran pasti bukan kebenaran. Kadang-kadang kan kalian minta ke orang tua begitu, Pak, di sini Pak, kalau ndak bawa mobil kuliah itu kurang maksimal. Itu kamu bohong sama orang tuamu begitu. Itu namanya tidak sak bener. Wah, kalau di Jogja Pak 5 juta enggak cukup Pak 1 bulan misalnya gitu. Temanmu padahal cuma dikirimi orang tuanya 1 juta ya cukup saja. Kamu enggak cukup, kamu enggak sebenarnya dan tidak secukupnya, tidak seperlunya, tidak sebutuhnya. Kemudian sak mestine. Sak mestine itu sewajarnya saja. Ini tadi kategori sewajarnya, sepantasnya. Sesuai tempatnya, waktunya, orangnya, suasananya. Semestinya saja. Jangan aneh-aneh misalnya. Sak mestine saja. Ada orang yang nikah sampai menghabiskan biaya MM-an. Tidak sak mestine. Wong nikah itu gratis juga bisa. Kalian tinggal datang ke AUA. Nah, nanti di sana diajari tepuk sakinah itu, lu kan itu gratis dan gembira kamu di sana, itu paling enggak itu bisa latihan tepuk itu. Jadi mesti sewajarnya sajalah. Jadi
Kita batasi setiap tindakan ini tempatnya gimana, waktunya gimana, ruangnya cocok apa enggak, suasananya cocok apa gimana, dan sebagainya. Makanya kalau ada yang tanya, Pak Faiz kalau pas ngaji kok enggak pakai kopiah, apa pakai jubah, apa pakai atut, pakai yang wow gitu. Ya, jawab saya sak mestinya saja. Wong yang saya hadapi ya kayak gini-gini ini. Nanti kalau saya pakai jubah kamu ngeri. Wah, ngeri mesti. Enggak. Rencananya karena memang ngobrol, ini bukan pengajian. Sak mestine. Kemudian yang keenam, sak penai. Sak penai itu bukan suka-suka ya, tapi maksudnya senyamanmu. Tidak dilakukan dengan terpaksa, tidak memaksa diri, juga tidak cuek. Senyamannya saja. Nyamanmu bagaimana? Jangan melakukan yang tidak nyaman, nanti kamu tersiksa. Peduli sama orang, tidak peduli sama dirinya sendiri juga jangan. Ambil nyamannya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus, 6 so ini dari Ki Ageng Surya Mataram, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Lebih tenteram. Yang sering merepotkan hidup ini adalah keinginan yang tidak terkendali, yang tidak seharusnya, tidak seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus ini, insya Allah hidup jauh lebih nyaman, lebih bahagia. Inilah 6 so. Ya nanti direnungi ya, hidupku seperti ini ndak. Nanti boleh kalian banding dengan sesi gaya hidup minimalis. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Yang disampaikan oleh beliau menurut saya dekat dengan itu. Bukan gaya hidup bermewahan, berlebihan yang sering jadi problem kita hari ini. Baik, jadi teman-teman, ngono ya ngono, ning aja ngono berarti biarkan hati bergerak sebagaimana angin, tapi jangan biarkan dia menjadi badai yang merusak sunyinya orang lain. Boleh kamu begitu, tapi tahu batas. Senang-senanglah menikmati hidup, tapi jangan sampai senang-senangmu membuahkan kesedihan, kesulitan dalam hidupnya orang lain. Kejahatan tumbuh bukan dari absennya pikiran, tapi dari manusia yang lupa bahwa segala sesuatu ada ukuran. Ya, disimpulkan sejak awal tadi, orang yang lupa batas adalah orang yang abai ukuran. Baik di level batin maupun lahir, baik kuantitas maupun kualitas. Seperti saya bilang tadi, kurang ya jelek, lebih juga jelek. Keutamaan itu ada di paradigma pas. Dipaskan saja akan membahagiakan. Telat itu membuat kita sedih. Terlalu awal juga membuat kita gelisah. Kayak kalian ngaji ini, datang paling awal, belum ada siapa-siapa, tolah-tolehlah kamu. Ini libur apa enggak ya? Kok enggak dimulai-mulai gelisah? Tahu telat. Telat juga, waduh, sudah dimulai setengah jam saya baru nyampe. Jangan-jangan yang penting yang di depan, yang di belakang. Yang enak pas. Sampai sini kok ya pas, kopinya siap, saya datang, macamnya itu pas. Apa-apa yang pas itu lebih enak. Ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan tradisi filsafat, banyak berhubungan dengan filsafat jalan tengah. Dan itu khas Jawa, memang segala sesuatu itu jangan berlebihan. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Oke, saya kira itu ya malam hari ini tentang kearifan Jawa. Hidup yang tahu batas, hidup yang membawa kita pada kebahagiaan batin. Oke, malam hari ini cukup.
Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan filsafat ketidakpastian. Janmo tan keno kiniro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.